Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, dan masih banyak lagi nikmat yang wajib kita syukuri. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, dalam muqaddimah kajian ini saya ingin membawakan permasalahan yang penting yang berkaitan dengan iman kita, yaitu pembahasan tentang as-sidqu, tentang kejujuran. Ini penting karena kejujuran berkaitan dengan iman. Seorang mukmin dia wajib jujur dan wajib dia untuk berkata benar dan bersikap benar. Tidak boleh dia bohong. Ini kaitannya dengan masalah iman dan kaitannya dengan masalah akhlak. Orang beriman dia harus jujur. Orang beriman dia harus berkata yang benar, bersikap yang benar. Enggak boleh dia bohong. Seumur hidupnya enggak boleh dia bohong. Hatta dalam bentuk gurauan pun enggak boleh dia bohong. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman harus jujur, nggak boleh bohong. Dan ini kaitannya panjang pembahasannya berkaitan dengan jujur. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wal fujur yahdi ila an-nar ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian jujur, berkata yang benar, berkata yang jujur, bersikap yang benar. Karena jujur, berkata yang benar itu akan membawa kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke sorga. Dan tetaplah seorang itu jujur dan selalu berkata yang jujur sampai Allah tulis dia termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan dari kamu dari dusta, dari perkataan yang bohong, dari dusta, karena dusta, bohong akan membawa manusia kepada keburukan, kejelekan, kejahatan. Dan kejelekan, keburukan, kejahatan akan membawa manusia ke neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Masalah kejujuran ini masalah yang penting dalam kehidupan kita. Para anbiya war rusul, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, itu tidak pernah berbohong.
Semuanya jujur. Semua nabi. Dia jujur, benar, dan selalu membenarkan apa yang Allah turunkan. Apa aja yang Allah turunkan, semua yang gaib, itu dia membenarkan. Tidak pernah membantah, tidak pernah mentakwil, tidak pernah yang lainnya. Allah menyebutkan dalam surah Maryam, "Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Kata Allah, wahai Muhammad, sebutkanlah kepada mereka, ceritakan kepada umat ini di dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim. Beliau adalah orang yang jujur, orang yang benar dan selalu membenarkan. Dan beliau seorang nabi. Itu di ayat 41-nya. Kemudian di ayat 54-nya Allah sebutkan lagi di surah Maryam, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Dan engkau ceritakan kepada manusia ini di dalam Al-Quran tentang Ismail alaihi salatu wassalam. Kalau tadi tentang Ibrahim alaihi salatu wassalam, innahu kana sadiqal wa'di, beliau adalah orang yang jujur dalam berjanji, enggak pernah menyalahi janji, dan beliau seorang rasul dan seorang nabi. Kemudian lanjutannya Allah sebutkan, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan dia Ismail menyuruh istrinya, anaknya salat, mengeluarkan zakat, dan dia diredhoi oleh Allah Ta'ala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah sebutkan, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Dan sebutkan, ceritakan dalam Al-Quran tentang Idris, dia seorang yang jujur dan membenarkan, dan dia seorang nabi. Artinya semua nabi, semua rasul alaihi wasallam itu jujur, selalu membenarkan kebenaran, enggak pernah dusta. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak masih kecil jujur, remaja jujur, enggak pernah dusta. Dan juga amanah sampai diutus. Begitu juga sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, dikatakan As-Siddiq karena dia selalu jujur, benar dan membenarkan. Seorang mukmin dia wajib membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh dia mendustakan dan enggak boleh bohong. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, Allah berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka adalah orang-orang yang takwa. Jadi orang-orang yang jujur Allah sebutkan dengan orang yang takwa. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 177, ketika Allah menyebutkan tentang iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, begitu juga memberikan makan kepada orang sanak kerabat, orang-orang miskin, membantu mereka. Kemudian setelah itu Allah sebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan cobaan, ujian, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang dia sabar ketika mendapatkan penderitaan, kesusahan, kesulitan, dan juga dalam peperangan, mereka adalah orang yang jujur. Dan mereka adalah orang yang bertakwa. Kalau sebutkan antara jujur dengan takwa, jujur dan takwa, karena punya kaitan. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, jujur ini merupakan tanda iman. Orang beriman mesti jujur. Orang munafik mesti dusta. Karena Nabi menyebutkan SAW tentang tanda orang-orang yang munafik. Nabi menyebutkan tentang tanda munafik itu, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara. Orang munafik, ini hadis sahih, Nabi menyebutkan apabila berkata dusta, apabila berjanji menyalahi janji, apabila diberikan amanah dia khianat, dan kalau dia bertengkar dia melewati batas. Ini ciri munafik.
Jadi nggak ketemu tuh antara iman dengan nifak, nggak ketemu tuh. Makanya akhlak yang jelek, yang paling dibenci oleh Nabi, dusta, bohong. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman dari sahabat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, kana abghadal khuluqi ilaihi al-kadhibu. Sesungguhnya akhlak yang paling dibenci oleh Nabi SAW adalah dusta, bohong. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami'us Shaghir dan dalam silsilah ahadits as-sahihah. Akhlak yang paling dibenci yaitu dusta. Jadi nggak boleh seorang itu dusta, bohong, nggak boleh. Harus jujur. Ini kalau kita bahas panjang berkaitan dengan jujur ini, berkaitan dengan ayat Al-Quran, berkaitan dengan hadis Nabi. Seorang mukmin kalau sudah datang ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, kewajiban dia untuk membenarkan, nggak boleh mendustakan, nggak boleh mentakwil. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Allah istiwa di atas. Kewajiban kita membenarkan. Nggak boleh kita bahas arsy itu kan tempat, Allah tidak membutuhkan tempat. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Allah menjelaskan bahwa Allah istiwa di atas arsy. Selesai sudah. Seorang mukmin wajib membenarkan ayat ini, bahwa Allah istiwa di atas. Nggak boleh takwil. Nggak boleh takwil. Jangan kemudian mencari lagi kebohongan. Oh, makna istiwa menurut bahasa arti berkuasa. Nggak pernah ada dalam bahasa Arab istiwa diartikan dengan berkuasa. Istaulah, nggak pernah ada. Dan tidak ada dalam bahasa Arab seperti itu. Tidak pernah ada. Ini kan kebohongan. Allah menyebutkan bahwa Allah Aliyun Azim, maha tinggi. Wa huwal Aliyul Azim. Sifat dzatiyah bagi Allah, Allah itu tetap tinggi, azali wa abadi. Ini sifat dzatiyah bagi Allah, sifat ulu. Kita wajib menetapkan. Ayat-ayat banyak, ratusan ayat. Belum lagi hadis Nabi SAW. Begitu juga tentang hadis jariyah. Hadis jariyah, seorang budak yang akan dimerdekakan oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu an. Dibawa kepada Rasulullah budak ini ketika akan dimerdekakan. Ditanya oleh Rasulullah, "Aina Allah?" Di mana Allah? Fis sama, di atas langit. Wa man ana? Siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan dia karena seorang mukmin. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Sahih di sini. Bahkan Imam Syafi'i membawakan hadis ini di dalam kitabnya di dalam kitabnya Ar-Risalah. Imam Syafi'i membawakan hadis ini tentang hadis jariyah, di mana Allah di atas langit. Nah, kemudian ada orang-orang yang mengatakan maknanya bukan begitu, maknanya begini. Ini kan dia mendustakan apa di sini? Al-Quran. Dan mendustakan hadis Nabi. Hukumannya berat, bukan masalah kecil. Kemudian dia membohongi umat dengan seperti itu. Ini masalah besar ini, bukan masalah kecil. Masalah jujur, dan masalah membenarkan. Siddiq, dia jujur dan membenarkan. Harus membenarkan. Jadi orang beriman itu kalau sudah datang dari Quran dan hadis Nabi yang sahih, kewajiban kita sami'na wa ata'na. Taslim. Enggak boleh bantah dari Quran Sunnah. Enggak boleh. Terima sudah. Jangan kita bantah dengan akal kita picik. Enggak boleh. Harus pegang teguh pada Quran Sunnah al-Fahmi Salaf dan mengikuti Quran Sunnah al-Fahmi Salaf. Karena ini wajib mengikutinya dengan dasar Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan antum sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.